Pernah kepikiran nggak sih kalau keramahan orang-orang di suatu tempat itu justru bisa jadi kunci buat menyelamatkan lingkungan? Ini bukan cuma angan-angan loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah riset menarik yang menghubungkan semangat gotong royong dengan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Oke, jadi pertanyaannya beneran bisa? Nah, di sini kita akan lihat langsung studi kasus dari Pantai Pasir Panjang di Indonesia. Kita akan lihat gimana nilai-nilai yang nggak kelihatan, kayak kebersamaan dan keterbukaan, ternyata bisa jadi aset paling berharga buat menjaga alam kita. Pertama-tama, yuk kita jalan-jalan dulu ke lokasinya. Tapi ya gitu, seperti banyak surga dunia lainnya, tempat ini juga punya masalahnya sendiri. Masalah yang jujur aja ya, sering banget kita temui. Coba bayangin deh Pantai Pasir Panjang, pemandangannya cakep banget, destinasi wisata yang lagi naik daun. Tapi, di balik semua keindahan itu, ada tantangan modern yang mulai kelihatan seiring makin banyaknya orang yang datang. Betul kan? Popularitas itu ada harganya. Di studi ini aja, 51,5% responden itu setengahnya lebih loh. Ngaku kalau kegiatan wisata itu bikin lingkungan rusak, terutama ya sampah. Ini dilema klasik banget kan? Kita pengen nikmatin alam, tapi gimana caranya biar nggak malah merusak? Nah, buat ngatasin masalah kayak gini, ternyata ada loh sebuah alat modern. Alat ini nggak cuma ngitungin untung rugi dalam bentuk uang, tapi juga ngitungin dampaknya ke manusia dan ke planet kita. Yuk kita bedah konsepnya. Namanya akuntansi keberlanjutan. Eits, jangan pusing dulu dengar istilahnya. Gampangnya gini deh, ini tuh cara baru buat ngukur sukses. Sukses itu bukan lagi cuma soal profit, tapi soal gambaran besarnya. Konsep ini punya 3 pilar utama, gampang banget diingat. Planet, manusia, dan profit, atau sering disebut kerangka triple bottom line. Intinya, gimana caranya 3 hal ini bisa seimbang? Soalnya kalau dipikir-pikir, dalam jangka panjang kita nggak bisa punya salah satu tanpa 2 yang lainnya kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke Pantai Pasir Panjang. Gimana ceritanya konsep yang kesannya global ini ketemu sama kearifan lokal di sana? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Jadi, di jantung komunitas ini ada satu nilai yang kuat banget. Gotong royong. Ini bukan sekedar kerja bakti bersih-bersih ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal filosofi tanggung jawab bareng-bareng. Ini adalah modal sosial yang udah mendarah daging di budaya mereka. Dan nilai ini kelihatan banget dari angka yang luar biasa ini. Wow, 98,5%. Hampir semua responden ngerasa kalau masyarakat lokal di sana tuh ramah banget sama pengunjung. Ini bukan cuma basa-basi loh, tapi emang cerminan dari budaya mereka yang terbuka. Jadi, ini poin krusialnya. Keramahan tadi itu bukan cuma nice to have atau sekedar bikin senang. Dalam dunia pariwisata berkelanjutan, ini tuh aset strategis. Ini adalah fondasi kepercayaan yang bikin pariwisata berbasis komunitas bisa benar-benar berhasil. Logikanya, dengan fondasi budaya sekuat itu, semuanya pasti lancar jaya kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata, data penelitiannya nemuin sesuatu yang paradoks. Ada gap atau kesenjangan yang cukup mengejutkan. Coba lihat angka ini. Hampir 90% responden percaya kalau sistem akuntansi keberlanjutan itu penting banget buat masa depan pantai ini. Jadi kesadarannya udah tinggi, permintaannya juga udah ada. Artinya apa? Artinya, orang-orang di sana, baik warga maupun turis, itu nggak cuma peduli sama pantainya yang indah. Mereka juga peduli gimana cara pengelolaannya. Mereka mau ada bukti kalau semuanya diurus dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dengan keinginan yang begitu besar untuk transparansi, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Dan inilah jawabannya. Angkanya kontras banget. 69,1% itu lebih dari 2/3 responden loh. Mengaku belum pernah sama sekali melihat laporan keuangan terkait pengelolaan pantai. Jauh banget kan antara harapan sama kenyataan? Disinilah inti masalahnya. Ada ketidakseimbangan. Di satu sisi modal sosial dan budayanya keren banget. Ada gotong royong, ada keramahan. Tapi di sisi lain, sistem formal untuk akuntabilitas, kayak pelaporan keuangan gitu, malah ketinggalan. Terus gimana dong cara menyambungkan gap ini? Jawabannya, menurut penelitian ini, bukan dengan bikin sistem yang ribet-ribet. Justru solusinya ada pada sesuatu yang udah ada dari sananya. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Kita tuh nggak bisa asal comot sebuah model akuntansi dari buku teks terus langsung diterapin. Biar berhasil, sistemnya harus bisa ngobrol sama budaya lokal. Harus nyatu sama nilai-nilai yang udah ada di masyarakat. Gini cara kerjanya. Bayangin ada 2 sisi. Di kiri, kita punya sistem formal. Laporan, aturan main, proses teknis. Di kanan, ada budaya lokal. Gotong royong, keramahan, ikatan sosial. Keberlanjutan yang sesungguhnya itu terjadi pas kedua sisi ini bukan malah saling bertentangan, tapi justru kerja bareng secara harmonis.
Jadi, apa pelajaran yang lebih besar yang bisa kita petik dari kisah pantai pasir panjang ini? Ternyata pesannya ini berlaku di mana-mana loh, universal banget. Ujung-ujungnya, semua sistem canggih dan teknologi di dunia ini bakal percuma kalau fondasi manusianya ndak kuat. Keberlanjutan itu dimulainya dari nilai-nilai kita, dari kepercayaan, dan dari cara kita berinteraksi satu sama lain. Ini pemikiran penutup yang dalam banget sih. Mungkin selama ini kita sibuk mencari solusi yang canggih di luar sana, padahal bisa jadi alat yang paling ampuh itu udah ada di dalam diri kita sendiri. Kemampuan kita buat bekerja sama, saling peduli, dan bertanggung jawab secara kolektif. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan untuk direnungkan bareng. Setelah melihat gimana kuatnya budaya di Pasir Panjang, coba deh tengok lingkungan sekitar kita sendiri. Kira-kira kearifan, nilai atau tradisi apa yang ada di komunitasmu yang bisa jadi kunci untuk masa depan yang lebih baik? Jawabannya, mungkin lebih dekat dari yang kita kira.